Dahulu, pasca Perang Dunia Kedua, banyak filsuf dunia bilang imperialisme sudah mati. Tapi hal itu dibantah oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Ia bilang imperialisme belum mati, imperialisme sedang sekarat. Nantinya akan muncul penjajahan dalam bentuk baru yang disebut neo-imperialisme dan neokolonialisme. Dan yang dibilang Bung Karno benar, imperialisme belum mati. Imperialisme muncul dalam bentuk baru, dengan salah satu polanya menggunakan perjanjian internasional. Demikian disampaikan analis senior Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, dalam diskusi Ngopi Senja di Pamulang, Tangerang Selatan. Saya kira sejak pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk ya dari tahun 45 ya kemudian sampai sekarang itu pemerintahan Indonesia sudah melakukan sejumlah ratifikasi ya dengan baik itu secara bilateral ya antar negara ya, maupun secara multilateral ya. Indonesia sudah melakukan ratifikasi baik antar negara maupun dengan lembaga-lembaga non negara. Menurut saya perlu kita pahami lebih dulu apa makna dari ratifikasi itu sendiri. Tetapi secara sederhana, ratifikasi itu adalah proses adopsi perjanjian internasional ya, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya seperti amandemen terhadap konstitusi melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya ya. Nah, kemudian tentang ratifikasi itu juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ya tentang perjanjian internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian nasional itu menegaskan bahwa ratifikasi itu adalah salah satu bentuk pengesahan ya, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Jadi ketika pemerintah atau suatu negara melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional atau konvensi internasional, maka negara tersebut terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Soal ratifikasi tergantung dari suatu negara, apakah negara itu mau ikut menyepakati atau tidak. Tetapi pada praktiknya, banyak negara dipaksa melakukan ratifikasi dalam suatu perjanjian internasional. Meski patut disadari, sebuah negara perlu membangun pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Perjanjian internasional memang diperlukan, tapi dalam melakukan ratifikasi, sebuah negara harus punya prinsip. Dan Indonesia semestinya harus merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jika ada tidak sesuai dengan nilai itu, tentunya harus ditolak. Ini prinsip dasar yang tidak boleh digugat. Itu ada sebuah ada konvensi ya, kemudian Indonesia pernah meratifikasi Undang-Undang Hukum Laut Internasional ya, yang terkenal dengan UNCLOS ya pada tahun 1982. Nah, itu perjuangan sejak zaman Bung Karno yang terkenal dengan Deklarasi Juanda. Nah, kalau itu boleh, itu sangat sesuai dengan falsafah Pancasila, ya. Itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu sesuai dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Ya, tentang apa? Kedaulatan negara. Itu menurut saya, ya, salah satu prinsip yang harus dikedepankan untuk melakukan ratifikasi, ya, perjanjian internasional. Jadi harus mengedepankan prinsip dasar kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian tim liputan memberitakan.